saudara-saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya ini. Nah, mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Datanglah kawan kita, bisa enggak kami mengadakan Natalan di Az-Zaitun? Oh boleh, mau pakai masjid? Kaget, kawan bagaimana? Jakarta begini. Sudah, taruhannya Panji Gumilang. Ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Saudara-saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya ini. Nah, mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Tapi satu itu kumpulan daripada lama dan baru. Mungkin di satu tidak menceritakan detail, dan di yang lama terdapat cerita detail. Bacalah itu. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu, prewek itu nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat video dan mendengar apa yang diucapkan oleh saudara kita Panji Gumilang ini ya. Yang saya tahu dia adalah ketua Pondok Pesantren Al-Zaitun ya. Ya, jadi saya mendengar apa yang dikatakan beliau ini sangat terharu ya. Kenapa saya sangat terharu mendengarnya? Karena beliau ini terbuka buat kebenaran ya. Jadi dia tetap yakin bahwa dia itu adalah Islam, tapi dia terbuka buat yang dikatakan orang, ini kebenaran, ini kebenaran. Dia nggak langsung menjudge, wah bukan, punya aku yang benar, punyamu salah. Dia nggak begitu ya. Tapi ada kalangan-kalangan ustadz tertentu bahkan berani mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Contoh Kainama, Nandar, siapa lagi itu? Ya, Juma, yang lain-lain semuanya ya. Berani mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Sedangkan Pak Panji Gumilang ini gelarnya berderet. Sampai saya juga menyebutkannya susah ya. Dia orang pintar, orang cerdas, dan luas pergaulannya. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dia punya pergaulan yang begitu sangat luas. Dan pesantrennya yang saya ketahui adalah terbesar di Asia Tenggara, kemungkinan juga di dunia ya. Ini Pak Panji Gumilang ini orang yang sangat netral hatinya untuk menerima ya apa yang orang katakan, oh ini benar, ini benar. Dia sebagai akademisi, dia sebagai orang intelektual, nggak langsung bilang, oh itu salah, itu sesat, itu sudah dipalsukan, Alkitab itu sudah dipalsukan. Dia tidak begitu pemikirannya. Bahkan di video yang lain, ya, dia memesan kurang lebih 1000 Alkitab untuk para santrinya, santriwatinya untuk bisa belajar begitu ya. Nah, jadi jangan kita salah paham. Oh,
berarti orang tuh masuk Kristen. Jangan, bukan begitu. Apa dengan saya membaca Al-Quran ini Al-Quran, ya ini Al-Quran. Ini Al-Quran yang dikirim teman waktu itu, katanya dia ini ya aslinya ini memang dari Timur Tengah ya, makanya bacanya ke kanan ke kiri katanya. Kalau ini dari Departemen Agama Republik Indonesia. Jadi ini Alkitab. Jadi apakah saya dengan membaca Al-Quran itu terus saya jadi Islam? Tidak juga kan? Terus apakah saya membaca Al-Quran dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan agama Islam? Tidak kan? Saya baca Alkitab karena saya yakini bahwa itulah panduan, itulah barometer, itulah terang yang mampu menerangi hati saya. Makanya firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi bukan berarti saya egois, tidak mau baca kitab-kitab yang lain, dan kalaupun membaca dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan. Tidak, saya tidak pernah. 30 tahun saya jadi pendeta, kalau menjelek-jelekkan sudah masuk penjara. Pasti kan? Pasti kan? Iya. Jadi Panji Gumilang ini, menurut pendapat saya, asumsi saya, ini dia katakan bukan tujuannya bahwa dia mau tujuannya bukan dia berarti tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Saya yakin bukan itu tujuan dia ya. Dia katakan tadi itu ya. Dia bilang bacalah Alkitab Perjanjian Lama, jangan yang baru saja. Kenapa saya katakan ini sangat benar sekali? Karena memang banyak di Perjanjian Lama itu, khususnya di Taurat ya, itu tidak ada di kitab-kitab lain ya. Kalaupun ada di kitab lain, itu biasanya ada sepenggal-sepenggal. Makanya Panji Gumilang tadi bilang, ya bisa saja di kitab yang baru, entah itu maksudnya perjanjian baru, saya tidak ngerti, atau kitab yang lain, itu ada kisahnya. Misalnya kisah Nuh, kisah Adam, kisah penciptaan langit bumi, kisah Musa dan yang lainnya. Tetapi ada yang tidak tertulis di sana, tapi di kitab Perjanjian Lama, Alkitabnya orang Kristen ini ada, gitu loh. Bukan berarti kitab yang baru itu salah, dan bukan berarti kitab yang lama ini salah, bukan. Maksudnya Perjanjian Lama ini salah, bukan. Bisa saja, menurut saya itu terjadi seperti itu. Jadi harusnya saling melengkapi, bukan mencari-cari ayat-ayat untuk menjadi peluru menyerang keyakinan orang lain. Tidak ya. Ini luar biasa menurut saya. Apalagi yang berikut ini ya. Kita lihat apa yang dia katakan. Kita lihat nih. Tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan, kemudian minta mengadakan Natalan di sini? Tahun 12, 10. Nah, kurang lebih tahun 10. Tatkala di Jakarta rawan. 28, 29, Jakarta rawan. Datanglah kawan kita. Bisa enggak kami mengadakan Natalan di Az-Zaitun? Oh boleh. Mau pakai masjid? Kaget. Oh enggak, nanti jam 11 kami sudah harus keluar. Ini yang bisa agak lama. Oh ada tempat. Nanti dulu saya mau ngasih tahu Polres. Kami sampaikan pada Polres. Polres datang. Jangan rawan ini. Tuh, bukan saya yang melarang. Rawan Rawan bagaimana? Jakarta begini. Sudah. Taruhannya Panji Gumilang. Ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Kalau perlu, dari polisi ikut ke sini. Akhirnya terjadi. Berjalan. Saya ikut nyanyi. Kok ikut nyanyi saya kata? Saya nyanyi tidak harus menjadi Nasrani. Bisa nyanyi Nasrani tapi tidak harus menjadi Nasrani. Anda Natalan di Ma'had Az-Zaitun tidak harus jadi Islam.
Inilah hidup bersama namanya. Sekalipun banyak yang menentang, lah namanya menentang, nggak ada apa-apa juga ditentang kok. Luar biasa. Jadi ceritanya, beberapa waktu yang lampau, gereja-gereja dipersekusi, tidak boleh merayakan Natal, tidak boleh beribadah rame-rame, tidak boleh merayakan Paskah, merayakan hari-hari besar, ya, khususnya di wilayah daerah Indramayu sana, ya. Jadi waktu itu ada kelompok Kristen atau orang Kristen itu menghadap Bapak Panji Gumilang ini dan menceritakan persoalan-persoalannya. Mereka berkata, kami ini orang Kristen, kami mau merayakan Natal. Kenapa kami tidak boleh merayakan Natal di gedung yang kami sewa sendiri atau gedung yang kami punya sendiri? Kenapa dilarang? Kan itu sewa uang sendiri, kalaupun disewa, ya. Nah, kalau gedung itu dibelikan uang sendiri. Bukan itu ngutip-ngutip di pinggir jalan, maksa-maksa orang, todong orang, peras orang untuk membangun gedung gereja atau untuk menyewa ruko. Kan itu keikhlasan jemaah mengasihinya, keikhlasan orang Kristen memberinya untuk bisa mengadakan acara Natal bersama. Tapi dilarang. Di situ Panji Gumilang, hati nuraninya, kemanusiaannya yang hatinya murni bersih tentang manusia. Dia bukan, saya ini bukan tentang agama lagi nih, tentang manusia. Hatinya, ketulusannya tentang manusia. Dia merasa prihatin. Dan dia juga mungkin merasa kecewa dengan teman seagamanya. Kenapa rahmatan lil alamin seperti ini? Mungkin seperti itu dalam pemikiran Bapak Panji Gumilang ini. Sehingga dia menghadap Kapolres, kalau saya nggak keliru, ya, untuk melaporkan bahwa orang Kristen tidak boleh merayakan Natal dan orang Kristen mau meminjam. Waktu itu belum mereka mengucapkan meminjam. Tapi Panji Gumilang sudah ada dalam hatinya ingin memberikan itu. Makanya Panji Gumilang, silakan mau pakai ini, ya. Silakan mau pakai masjid. Tapi Pak, kalau masjid nggak bisa katanya. Kenapa? Karena kan beberapa jam sekali ada sholat. Sedangkan kami bisa 3-4 jam. Oh iya, oke. Kalau begitu, ini ada aula. Jadi ada aula di Al Zaitun itu, ya, di pesantren itu yang besar, yang cukup menampung ribuan orang, kurang lebih begitu. Tetapi saya lapor dulu. Jadi Panji Gumilang lapor sama Kapolres. Dia lapor sama Kapolres, Kapolresnya ketakutan. Dia bilang, jangan Pak, nanti bisa terjadi konflik, gesekan, macam-macam. Panji Gumilang ngomong apa? 1 jarum pun jatuh yang jadi masalah, saya taruhannya. Sayalah yang harus dipenjara. Karena mereka ini pun orang beragama. Mereka ini juga adalah manusia yang harus kita hormati, kita hargai. Mereka pun yakin kepada Tuhan. Walaupun saya berbeda akidah, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang bukan berbuat jahat, tapi mereka memuji menyembah Tuhan. Kurang lebih begitulah kira-kira, ya. Karena waktu di situ yang diceritakan Pak Panji Gumilang kan hanya apa yang dikatakan Kapolres secara singkat. Pasti ada dialog lagi dong. Pak Panji Gumilang pasti punya argumentasi. Ini menurut saya luar biasa. Tapi saya heran kenapa belakangan ini di demo-demo orang sebaik ini. Saya tidak tahu. Kalau masalah itu saya tidak ikut-ikutan. Tapi saya melihat dari sisi kemanusiaan. Tapi saya tarik ke dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Kami ada namanya Kristen Protestan. Kristen Kristen Protestan, Katolik. Terus Kristen Protestan ini dibagi macam-macam. Ada Advent, ada yang namanya karismatik. Karismatik ini ribuan. Ada Pentakosta, ada Pantekosta. Pentakosta aja beda. Ada GBI, ada GBI ini, ada GBI itu. Ada juga yang
GPIB, ada juga HKBP, ada gereja-gereja kesukuan. Saudara Bapak Ibu sekalian, mazhabnya kalau kita mau bicara mazhab, ya, itu pasti sedikit berbeda. Tapi di kami sebenarnya bukan mazhab, tapi supaya Anda paham yang mungkin yang bukan seagama dengan saya, ya. Jadi berbeda pandangan masalah teologi, ya. Tapi kami nggak pernah itu mendemo Katolik. Walaupun kitabnya itu ceritanya sama, kami tidak mendemo dia. Terus orang-orang AKBP juga tidak mendemo kami karena cara ibadahnya beda. Kami joget-joget, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, mereka itu sunyi senyap. Dan juga kami tidak mendemo orang-orang Advent yang melarang makan babi, melarang makan ikan bersisik, ikan lele, tidak boleh ngopi, tidak boleh merokok, tidak boleh. Hei, saudaraku yang Muslim. Kalau masalah aturan begini, saudaraku, orang Advent lebih lagi ketat. Ya, saudara Muslim masih makan ikan lele? Masih minum kopi? Haleluya. Makan daging unta? Haleluya. Saudara, kalau saya mau kupas tuntas, banyak sekali larangan-larangan yang mereka tidak boleh makan. Apalagi minuman yang beralkohol, itu juga pasti tidak boleh. Kami pun tidak boleh kalau itu. Nah, tapi kami tidak mendemo. Yaitu kan pemahaman orang, biarin saja. Kita hanya bisa bilang ke jemaat kita, ke orang yang kita layani, ini yang saya ajarkan yang benar. Terus nanti yang mendengar itulah, atau kalau sudah masuk sosial media, audiens itu atau netizen itu yang menilai. Makanya kan ada yang suka mendengar ceramah ini, ada yang suka mendengar ceramah ini, ada yang suka mendengar khotbah ini, walaupun dari kitab yang sama, dari Alkitab, tapi kenapa dia senang dengar khotbah si A, nggak senang dengan khotbah si B, dia maunya khotbah si B. Mungkin cara khotbahnya, cara gayanya, tetapi ada juga mungkin yang pemahamannya dianggap tidak sepaham dengan dia. Jadi kita jangan saling menyesatkan, karena sesat itu artinya beda pemahaman saja. Kalau saya tidak sepaham dengan orang lain, ya saya bilang dia sesat berpikir karena pemahaman saya yang benar. Dia juga mengatakan hal yang sama kepada saya. Artinya, oke, kita yakin kepada yang kita yakini, tetapi kita tidak boleh ya mempersekusi yang lain, ya. Tidak boleh mempersekusi yang lain. Itu harusnya begitu, ya. Oke, kita tundukkan hati pikiran kita. Pak Panji Gumilang, saya berdoa, saya harap semoga saya bisa berjumpa dengan Bapak, karena saya juga senang dengar ceramah-ceramah Bapak, apalagi belakangan ini saya melihat Bapak di video, ya, dan saya lihat buktinya langsung Bapak membantu masyarakat yang luar biasa. Kurang lebih 3 kapal, Pak, yang sudah diciptakan, ya, untuk nelayan, untuk ngangkut orang, untuk apalagi itu, ya, untuk membawa santriwati, untuk mengenal pulau-pulau. Dan saya lihat itu ratusan miliar, karena segitu besarnya kapal-kapal yang Bapak buat. Itu membantu masyarakat. Belum lagi untuk petani saya lihat. Saya baru tahu ini Al Zaitun ternyata bukan hanya khotbah, bukan hanya ceramah-ceramah, tapi mereka mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya tahu mereka Islam, tapi saya bahagia kalau rakyat yang beragama Islam ini mereka sejahtera. Ya, mereka hidupnya berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Saya bahagia. Karena saya senang kalau melihat orang senang. Saya susah kalau melihat orang susah. Tapi ada orang lain, dia susah melihat orang senang, dia senang melihat orang susah. Dan itulah yang tidak benar, tidak baik. Pak Panji Gumilang, saya beda akidah dengan Bapak. Tapi Bapak membantu banyak masyarakat. Saya bersyukur, Pak. Karena kami juga melakukan hal yang itu, walaupun dalam skup kecil. Mari kita berdoa. Hadirat urapan kuasa-Mu bekerja. Tuhan Yesus berkati Pak Panji Gumilang dalam menghadapi demonstrasi ini, supaya dia tetap tegar dan teguh. Sehingga dia tetap bisa Tuhan mengembangkan terus, menyerap banyak tenaga kerja. Banyak membebaskan santri-santriwati yang tidak bayar SPP jikalau mereka tidak mampu. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur. Berkati dan bangkitkanlah orang-orang seperti ini, khususnya yang Kristen-Kristen Tuhan, yang punya jiwa sosial yang tinggi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.